Gung, Agung. Mau ngamuk lagi tuh orang. Nanti malam ada acara nggak lo? Nonton bola om. Gue butuh bantuan lo nih. Ya ampun om, sumpah demi Allah, saya nggak punya om. Di ATM aja tinggal 15.000 perak. Ya kalau ada saya kasih om. Demi Allah saya kasih. Kenapa sih lo selalu curiga gue mau minjem duit? Emang mau ngapain om? Ntar malam keluarganya pacar anak gue datang lamar. Wah, enggak. Saya nggak sanggup. Saya paling nggak bisa nolak lamaran orang. Nggak tega om. Itu lamaran udah gue terima. Lo gue minta tolong mewakili gue ngomong. Oh, Sujon banget sih lo sama gue. tuh ke Bang Jun aja om. Dia yang lebih tua dan lebih bisa ngomong. Jon, lo boro-boro buat sarapan aja kagak ada. Lo pada kenapa sih? Memangnya nih muka gue muka kaspon apa? Gue minta tolong wakilin gue terima lamaran anak gue nanti malam. Jangan ngeledek om ya. Hah? Dulu om Jerry nolak lamaran anak gua. Apa maksudnya? Sekarang gua mewakilin ente nerima lamaran orang lain. Gua paling nggak bisa diledek om. Paling nggak bisa. Astagfirullah. Jadi anak lo tuh yang gue tolak lamarannya? Malunya masih ada sampai sekarang om. Oke. Gue nggak maksa. Gue cari orang lain aja. Jun, lo masih inget nggak kenapa lamaran anak lo waktu itu gue tolak? Ya karena gua miskin. Wajar sih, orang miskin ketemu orang miskin ya remis. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dua-duanya mati kering. Penghina tuh bang. Ya emang capek jadi orang Islam. Iya lo capek mempertahankan agama lo. Lo capek mempertahankan persaudaraan lo sesama umat. Lo capek mempertahankan akidah lo, apalagi di zaman yang udah gak karu-karuan seperti ini. Lo capek nolong saudara lo. Tapi insya Allah kecapean lo itu semua balasannya surga. Iya. Oke bro, dilanjut lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam om. Ada om? Ada perlu jam. Tadi sih mau ke rumah, ketemu di sini. Nggak apa-apa nih kalau kita ngobrol di jalan. Di dalam aja om. Makasih jam. Ada perlu apa om? Ada yang mau ngelamar anak gue jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi terus terang, gue jadi minder jam. Yang ngelamar anak gue, anaknya lulusan sarjana, bapaknya orang kaya dan terpandang. Harusnya om kan bangga, kenapa minder? Gue cuma lulusan SD jam. Petani miskin yang kasar. Gue nggak tahu bagaimana cara ngadepin mereka jam. Om tinggal terima aja lamarannya kan beres. Nggak bisa jam, nggak bisa. Gue nih kalau grogi, mulut gue nih nggak bisa kebuka. Makanya gue perlu menyambung lidah untuk menyambut kedatangan mereka. Om perlu Ustadz Ferry atau enggak Bang Jack? Enggak. Gue perlu yang masih muda, pinter, tajir, dan udah haji. Siapa om? Ya lo lah, siapa lagi? Bisa aja om. Gue serius jam. Gue bakal memperkenalkan lo bagian dari keluarga gue. Please jam, tolongin gue. Om, ini sebuah kehormatan untuk saya. Insya Allah saya datang om. Acaranya jam berapa? Nanti malam jam 8 jam. Oke, please. Siap om. Alhamdulillah, makasih jam. Kalau gitu gue pamit dulu ya.
Oh ya Jam, gue numpang ke depan, mau pesen kue buat ntar malam. Oh ya, santai aja Om. Yuk, bareng. Jam, nggak jadi deh, belum ada duitnya. Om. Tolong belikan makanan yang pantas untuk tamu yang istimewa. Alhamdulillah. Makasih Jam. Lu emang orang baik. Sama-sama Om. Kita berangkat Om. Berhenti. Sendal gua ketinggalan Jam. Udahlah Boot, ini si Allah. Azam juga orang yang pantas untuk mewakili keluarga Boot. Tapi dia itu masih muda, Bu Ustadz. Belum punya banyak pengalaman ngadepin orang. Nah, saya khawatir acara lamaran anak saya ini berantakan. Di kantornya dia juga sering ngadepin berbagai macam orang. Atau gini aja, biar saya juga tenang. Selain Mas Azam, Pak Ustadz juga tetap datang. Setiap muslim diharuskan berakhlak dengan akhlak Islam dan bermuamalah dengannya. Kalau saya yang datang, sama saja menjadi tamu tadi undang karena tidak diharapkan kehadirannya. Kan saya yang undang. Memang, tapi yang lebih berhak adalah Om Jerry, suami Bu Oot. Karena dia sebagai kepala rumah tangga. Kita harus hormati keputusannya. Dan saya yakin Om Jerry punya alasan yang baik kenapa memilih Azam. Tapi perasaan saya lebih nyaman dan yakin sama Pak Ustadz. Berwibawa, santun, dan religius. Jangan GR. Bu Oot tenang aja. Insya Allah kita ikut mendoakan. Semoga acaranya berjalan lancar dan baik. Amin. Tabarakallah. Silakan Bu Oot diminum tehnya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Om Jerry lebih memilih Azam? Karena Pak Ustadz miskin. Tapi suami saya yang bilang bukan saya. Besok-besok kita olahraga nggak usah di kelurahan lagi, mah. Ini yang pertama dan terakhir. Pak, kita di sana kan ketemu sama banyak warga, Pak. Saling sapa dan silaturahim, ya, mempererat hubungan. Jadi selain kita olahraga, kita juga dapat pahala. Masalahnya itu bukan itu, mah. Tadi pas lagi senam, yang gerakannya begini nih, tuh. Terus gerakan yang begini tuh. Semua bapak-bapak itu ngeliriknya ke arah mama. Papa kan jadi risih. Ya biarin aja, Pak. Laki-laki kan emang suka gitu. Kalau papa yang ngelihat halal, mah. Tapi kalau laki-laki lain jadi dosa. Ya biarin aja, Pak. Mereka ini yang dosa. Mama juga kecipratan. Karena mama sudah membiarkan dirinya dilihat sama laki-laki lain. Papa juga kena. Karena papa membiarkan istrinya menjadi tontonan. Paham? Iya, maaf, Pak. Makanya beliin alat olahraga dong buat di rumah. Ya beli aja. Kayak orang susah, mah. Kalau perlu kita bikin kolam renang sekalian. Assalamualaikum Pak Haji Jalan. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Selalu sehat dan sejahtera. Pasti mengutang lagi ya? Wah, ente tahu aja apa yang ada di dalam hati aneh? Ya tahu lah. Masalah ente kan dari dulu itu-itu aja.
Setiap akhir bulan selalu mau ngutang buat bayar kontrakan. Papa, Tenang, Ma. Papa lagi nasihatin temen. Iya, Bu. Dari dulu hobinya nasehatin. Oh ya, Pi. Lu kenapa sih? Setiap bulan selalu ngerepotin gue. Sebenarnya gue juga ngerasa nggak enak. Abis mau bagaimana lagi? Dari semua teman-teman sekolah kita dulu, cuma elu yang sukses. Ya lu tuh usaha dong. Gimana caranya supaya lu bisa terlepas dari kemiskinan? Udah, tapi kebutuhan gua lebih banyak dari apa yang gua dapetin. Ya cari peluang yang lain. Semua peluang udah gua coba, tapi Allah nggak ngasih rezeki lebih dari kebutuhan gue. Allah lu salahin. Lu yang salah. Jadi bagaimana nih? Bisa kan? Apanya? Itu tadi gua mau minjem duit buat bayar kontrakan. Vi, menolong itu udah jadi hobi gue. Tapi kali ini sorry, gue nggak bisa nolongin lu. Tumben lu pelit lah. kasih aja kenapa sih, Pak? Enggak. Jadi lu serius, Lal? Ya serius lah. Emang gue kelihatan bercanda? Oke. Mulai sekarang gua nggak bakalan minta tolong apapun dari lu lagi. Oke. Tapi jangan lupa, utang-utang lu yang dulu balikin. Jangan sampai jadi beban lu di akhirat nanti. Assalamualaikum, Lal. Waalaikumsalam. Apa kenapa sih? Ma, ada saatnya kita ngasih pertolongan, ada saatnya juga kita kasih pelajaran. Biar nggak manja. Masa tiap bulan dia ngandelin papa terus? Asal Papa tahu, setiap pertolongan yang kita berikan adalah benih yang kita tanam. Suatu saat akan menghasilkan buah yang manis dan memberi kita kebahagiaan. Pipi, hobi renang kek, baca, ini hobi ngutang. Ma, yuhu. Oh, jadi kamu anaknya Udin toh? Iya, tapi saya yang ngerawatin, Pak. Bapak kan tahu sendiri, begitu Udin pisah sama Herlina, semua anak-anaknya saya yang ngerawatin. Tapi dia masih tanggung jawab nyantunin kan? Boro-boro, buat makan sendiri aja susah. Jangan gitu dong, Kong. Ubay tahu setiap bulan Babe ngasih. Iya, tapi nggak seberapa. Engkong nih yang lebih tahu. Udah lu diem aja. Jadi begini, Pak. Kedatangan saya kemarin ini mau minta tolong. Bikin KTP? Bukan. Mau minta tolong cariin kerjaan buat cucu saya nih, biar ngasilin duit. Oh, nyari kerjaan kok di sini? Sampean salah alamat. Bukan sama Bapak. Tapi sama Mas Ajam. Jadi gini, Mas Ajam kan punya perusahaan. Saya minta tolong sama Bapak buat ngelobi Mas Ajam bisa masukin cucu saya ini, si Ubay ini, kerja di perusahaannya dia. Kenapa bukan situ aja yang langsung ngomong sama dia? Nggak enak malu. Lagian Bapak berdua kan lebih dekat sama Mas Ajam. Apalagi sekarang Mas Ajam udah jadi bendahara RW. Oh, gitu. Ya. Jadi sampean butuh rekomendasi saya? Ya, kurang lebihnya begitu deh, Pak. Ada upeti? Saya orang yang tahu berterima kasih. Telepon Ajam. Nyuruhnya nggak pakai minta tolong, males. Iya. Mr. Jos, tolong telepon Mas Azam. Jangan lama-lama, nanti pulsanya habis. Tenang aja, nanti diganti. Apanya yang diganti sih, Pak? Oh, itu giginya Pak RT. Katanya sudah pada goyang. Buruan, keburu habis pulsanya. Halo? Iya, Mas. Mas Azam, tolong kalau bisa sekarang juga datang ke rumah saya.
ada hal penting yang harus dibicarakan, Mas. Duh, Pak, saya harus ke kantor ya. Loh, ini kan hari libur, Mas. Iya kan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, Pak. Kalau hari libur dipakai untuk urusan kantor, kapan ngurusin warganya? Ingat lu, Mas Azam. Mas Azam sekarang jadi bagian pengurus RW loh. Memangnya ada urusan apa sih, Pak? Udah bilang jangan lama-lama, pulsanya habis tuh. Bukan pulsanya yang habis, handphonenya mau biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben bengong, habis ketemu malaikat. Gak tahu nih Din, badan gue rasanya nggak enak. Kenapa ya? Kangen sama almarhum bini ya? Bukan. Ini beda rasanya nih. Jantungnya kumat lagi kali. Enggak lah. Darah rendah? Nggak pernah darah rendah gue. Darah tinggi sekali-sekali. Apa ya? Terus apa dong yang abang rasain? Jadi ini badan gue rasanya lemas banget. Terus kalau gue diri gue ini dengkul nih kadang-kadang gemeter gitu. Terus ya pokoknya badan rasanya kagak enak deh. Abang udah makan belum? Belum. Dari pagi? Pagi juga kayaknya belum tuh ya. Ya elah, pantesan aja. Itu dia yang bikin perasaan abang gak enak dari tadi. Alhamdulillah. Untung lo ingetin, Den. Gue lupa. Makanya punya bini bang, biar ada yang ingetin. Ya, biasanya kan ada domino di sini. Tapi tadi dia pergi nengokin emaknya katanya. Alasan. Sarapan itu penting bang. Selain untuk energi, juga mencegah penyakit lambung. Kalau lo daripada ngomel, mendingan lo beliin gue makanan. Tolong. Mana cukup duit segitu? Ya lo cukup-cukupin aja nih. Berdua juga cukup, Din. Buat bensinnya, buat tenaganya, buat waktunya. Semua itu ada hitungannya bang. Ya Allah, Din. Lo sama gue kayak orang lain aja ya. Kita ini saudara, Din. Mesti tolong menolong dan berkasih sayang dalam kebenaran. Bener, Din, gue bukan pelit. Ini duit gue tinggal selembar-selembarnya nih. Saya udah nyangka. Jadi lo mau nolongin gue kagak nih? Iya bang, saya tolongin. Kalau nolongin orang itu mesti ikhlas, tulus. Jangan ngarepin apa-apa dari orang itu baru top. Minta tolong juga jangan maksa, karena itu namanya nyuruh, bukan minta tolong. Din, lo serius deh kagak nolongin gue? Ini mau beli. Ya ini duitnya. Duit segitu mah gak usah dipamerin, simpen aja. Hari ini saya mau traktirin orang yang bertakwa, ikhlas. Alhamdulillah. Buat makan malamnya sekalian, Den. Kagak denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta sedekahnya, Pak. Tolong, Pak. Buat makan, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Semoga Bapak diberkahi rezekinya. Amin, amin. Tumben ada tukang minta-minta. Jangan-jangan malaikat. Tolongin dong, please. Aku lagi butuh komentar kamu nih. Serius. Kalau mau dikomentarin kamu tinggal update status. Ya ke pet aja atau ke Twitter.
Lah ntar pasti rame. Ih, bukan begitu. Apa yang harus dikomentarin? Kecantikan kamu. Hei, basi banget sih. Aku butuh kamu komentarin semua yang ada di butik aku. Apa yang mesti dikomentarin sih? Ya semuanya. Dari mulai desain baju, kerudung, aksesoris, website, termasuk desain interior dan semua tata letak barang-barang yang ada di butik aku. Biar aku tahu kekurangannya. Mau bayar berapa? Aku bakal bayar kamu pakai pahala dan segelas jus. Mau gak? Iya. Hari ini Allah banyak banget ngasih pahala sama aku. Nanti sore aku kesana. Oke, aku tunggu ya. Awas loh kalau nggak datang. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bukan famili anak ini. Sekedar bersimpati saja, Mas. Kasihan kalau dia harus jadi pemulung, kesana kemari nyari sampah. Dia cuma butuh tempat yang layak untuk mengais rezeki. Anak ini korban keadaan, Mas. Bapak ibunya cerai, terus diurus sama kakeknya yang kurus dan miskin. Saya aja prihatin melihatnya, Mas. Walaupun saya miskin dan kurus, tapi saya bangga bisa ngedidik cucu saya sampai tamat SMA. Nilainya juga bagus. Anaknya rajin dan pintar. Tapi kantor saya tidak butuh karyawan baru, Pak. Tapi ini demi menyelamatkan generasi bangsa. Ini proyek mulia, Mas. Buat bekal di akhirat nanti, Mas. Kalau Mas Azam nolak, saya khawatir anak ini terlibat narkoba atau pergaulan bebas. Makanya wajib ditolong, diselamatkan, dikaryakan, dididik dan diarahkan. Siapa tahu nanti jadi direktur. Saya tidak tahu harus ditempatkan di posisi mana, karena semua posisinya sudah terisi. Ya terserah Mas Azam. Wong Mas Azam yang punya kantor. Kamu mau jadi OB? Bersih-bersih kantor, menyediakan minuman, membelikan makanan, ya, dan lain-lain. Walah, itu si Raja tega. Tega bener. Cucu saya ini tamatan SMA loh, Mas Ajam. Nggak main-main. Harusnya minimal jadi sekretaris pribadi, Mas. Iya kan, Pak? Kamu bisa komputer? Enggak. Bahasa Inggris? Enggak. Kamu bisanya apa? Yang jelas, cucu saya ini rajin sholat, jujur dan berbakti. Ngajinya juga pinter. Lah itu kelebihan dia. Kelebihan yang sangat jarang dimiliki generasi muda sekarang. Pokoknya Mas Azam tidak bakal nyesel. Saya jamin. Kayaknya papa udah mau mati, Ma. Jangan suka ngomong gitu ah. Nggak baik. Ambilin air putih, Ma. Jangan kebanyakan air putih, Pak. Nggak bagus buat lambung. Badan papa rasanya pada lemes. Gak bisa digerakin sama sekali. Kenapa ya? Jangan terlalu dirasain, Pak. Sakit ya emang begitu. Berasa lemes. Ampun, Ma. Ampun. Apaan sih tuh? Katanya lemes, nggak bisa bergerak. Kaget, Ma. Sumpah demi Allah, Ma. Papa gak kenal sama orang itu, Ma. Omong kosong, nggak kenal tapi ngirim pulsa.
Bini sendiri nggak pernah dibeliin pulsa. Mama juga ketipu, Ma. Tidak ada maksud apa-apa, murni ketipu. Mama Bini sendiri nggak pernah kena tipu. Selalu kritis dan waspada. Sama orang lain main kasih aja. Cukup. Aduh, jangan ribut di sini. Nggak enak ditonton orang. Di dalam yuk. Di dalam yuk. Woi. Kenapa perangnya di negara orang? Demi Allah, Ma. Mama ketipu. Kirain papa yang minta pulsa itu beneran Mama. Gaya bahasanya Mama banget. Papa kan bisa lihat. Itu nomor Mama apa bukan? Dih, bangun dong, Di. Bantu saya ngomong nih, aduh. Gue lagi sakit, Kang. Lu lihat kan, Dan? Cukup. Gini. Gaya bahasa lu aneh. Oke. Daripada jadi fitnah nggak karuan, mending kita telepon tuh nomor si penipu. Mana teleponnya Kang Dadang? Bahaya. Ini nomor tukang hipnotis. Gue pernah dapat dari nomor ini juga. Mesti dihapus. Bahaya. Tuh kan, apa papa bilang? Maafin Mama ya, Pak. Ya udah, pulang sana. Yang rukun di rumah ya. Kenapa nomornya lu hapus? Itu nomor gue. Hah? Kemarin gue minta pulsa sama mantan suami gue. Nggak taunya nyasar ke nomor teleponnya Kang Dadang. Ada-ada aja. Terus Bang Adi sakit apa? Tahu tuh, suruh periksa ke dokter nggak pernah mau. Maunya ditungguin terus. Mudah-mudahan cepet sembuh deh. Duit lagi susah. Kalau bisa kurangin sakit lah. Gue pulang dulu ah. Jaga suami baik-baik di rumah ya. Hidup ada-ada aja. Kok malam sih datangnya? Janji sore. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ya udah, lihat-lihat aja. Abis itu komentar sepuasnya. Om Jerry sudah ke rumahnya? Udah, kata bininya aja belum pulang. Lagian minta tolong sama orang sibuk. Lo nyalain gue, Roy? Bukan nyalain, Om. Persoalannya, kenapa sih mesti Mas Azam? Nggak ada yang perlu dikomentarin. Semua terlihat bagus dan menarik, membuat perempuan ingin belanja di sini. Tapi satu yang harus kamu ingat, desain bajunya harus tetap syari. Oke, Bos. Ini yang megang promonya kamu juga? Tenang, yang itu udah aku siapin. Ini dia. Keren kan? Kamu sama sekali nggak ngasih ruang aku buat nyela kamu. Si aja memang kampret. Kemana sih tuh orang? Roy, lu jangan diem aja dong. Tolongin gue. Acara lamaran anak gue terancam batal. Ini dari tadi juga saya telepon ke dia, tapi nggak nyambung-nyambung. Di SMS nggak dibalas.
Bahkan saya kirim pesan lewat semua media sosial, nggak dibalas juga. Terus gimana dong? Udah lupain Mas Azam, ganti yang lain aja. Iya, tapi siapa? Gue emang nggak punya banyak duit, tapi gue punya banyak waktu. Nggak seperti Azam atau Pak Jalal yang suka nolongin orang lain dengan hartanya. Sementara gue nolongin orang lain dengan ilmu dan waktu yang gue punya. Kayak Rasulullah ya, Tat. Astagfirullah, ya jangan samain begitu. Ana dapat syafaatnya juga gilang banget. Roy, buruan. Udah ditungguin di rumah nih. Ingat Roy, jangan memuliakan manusia karena hartanya, tapi karena ilmunya. Iya Pak Ustadz. Kembali ke masalah tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz bersedia kan nolongin Om Jari untuk mewakili keluarganya? Gue sih orangnya asik-asik aja Roy. Tapi ngapa situ yang ngomong? Yang berkepentingan dong. Maaf, mulut saya lagi sariawan, jadi saya nggak bisa ngomong. Itu bisa ngomong. Tolong Pak Ustadz, udah ditungguin di rumah nih. Ya udah, ayo berangkat. Oh, mau pada kemana? Minum dulu. Silakan diminum tehnya. Ayo duduk dulu. Panas. Panas. Astagfirullahalazim. Om Yeri. Aduh, lobet lagi. Pinjam handphone dong. Ada teleponnya Om Yeri nggak? Ayo Pak Ustadz. Ayo. Bentar, siapa sih ini? Halo. Bang, saya minta tolong bang, tolong gantiin saya ke rumahnya Om Yeri bang. Santai aja. Udah ada ban serep di sini. Mending lu langsung minta maaf aja sama Om Jerry. Nih. Halo Jam. Om Yeri, tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta maaf banget Om. Saya nggak apa-apa. Gue maafin kok. Makasih Om, makasih banget Om. Om, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Om. Amin. Udah dulu ya Jam, udah ditungguin di rumah nih. Assalamualaikum. Ayo Pak Ustadz, cepet. Ayo. Keterlaluan. Kalau memang nggak boleh ya udah, jangan dihina, jangan dicaci, jangan dimaki dong. Ngakunya muslim cuma di bibir doang. Jaga suara kau. Mira lagi istirahat ini. Ada apa? Anak gua dihina, Srol. Dihina. Orang tua mananya nggak sakit hati? Serius? Siapa yang menghina? Si Ajam. Anak gua dibilang bodoh. Dia bilang gitu? Mantan mertua gua si Apiping cerita. Bahkan si Ajam menolak anak gua kerja di kantornya. Awak tahu siapa yang bisa menghardik dia dengan keras? Ayo, Den. Kita tunggu aja dia di sini, Den. Kelamaan. Keburu emosi gua habis. Nah, itu dia malu gitu loh. Apa hak lo menghina anak gua? Kesuksesan yang kau raih itu bukan dari tangan kau sendiri, Jam. Tapi dari ribuan tangan orang lain yang mendukung kau. Gue ngasih makan aja nggak pernah mencaci maki, Jam. Kau kok nggak mau terima anak si Uden, ya sudah. Tak usah kau hina. Uden ini sahabat awak. Luka dia, awak pun ikut luka. Sedih dia, awak pun ikut sedih. Kau kira kau ini siapa? Hah?
Berani-beraninya kau menghina sahabat awak. Kenapa kau, Din? Dialog lu kepanjangan. Emosi gue jadi drop. Emosi gue jadi drop. Boleh saya ngomong? Yang bilang saya menghina anaknya Bang Udin siapa? Habibi, mantan mertua gua. Saya nggak bilang begitu Bang Udin. Karena memang di kantor saya tidak ada lowongan untuk anaknya Bang Udin. Lagi pula anaknya Bang Udin tidak punya kemampuan untuk bekerja di tempat saya. Saya tawarkan untuk jadi OB, tapi Pak Afifi tersinggung. Nah sementara itu saya sudah daftarkan anak Bang Udin untuk kursus komputer, juga kursus bahasa Inggris. Begitu dia lulus, dia langsung kerja di tempat saya. Saya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya, Zam. Mengagumkan Bang, hari ini Allah mengirimkan makhluknya untuk meminta pertolongan sama saya Bang. Kuping gua gatel nih. Dengerin dulu lah Bang. Ya pakai yang kiri aja ya. Yang kanan gatel Jam. Suka-suka Abang lah. Bang, seperti yang Rasulullah bilang, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Maka dengan itu saya ikhlas menolong Bang. Walaupun banyak yang harus saya korbankan, termasuk kerjaan kantor saya. Lo belum ikhlas bener tuh. Saya ikhlas Bang. Ikhlas. Sebab lo masih pakai kata-kata walaupun untuk menjelaskan keikhlasan lo. Walaupun banyak yang harus saya korbankan Bang. Kadang-kadang ada orang yang pakai kata-kata tapi, karena untuk menjelaskan keikhlasannya. Itu artinya masih ada yang diberatin, ada yang ngeganjel. Mestinya gimana? Ya saya ikhlas menolong, titik. Nggak ada kata-kata walaupun, tapi, karena. Begitu? Ya itu pun belum tentu ikhlas yang sebenarnya. Terus harus gimana? Ya kalau lo berbuat baik, menolong seseorang, udah. Ngapain mesti diceritain? Simpen aja, diam aja. Kalau perlu, ya lupain. Udah makan Bang? Hah? Apa? Udah makan. Alhamdulillah. Akhirnya Allah memberikan pertolongan buat hambanya. Melalui hambanya juga, alhamdulillah. Empal Sam. Astagfirullahaladzim. Saya lupa belum sholat isya Bang. Aduh. Mudah-mudahan habis sholat nggak lupa mempal tuh ya. Insyaallah. Empal.